kan sebenarnya berbicara sektor eksekutif ini kefiguran betul-betul menjadi meaning point juga sebenarnya. Nah, apa namanya? Saya ini nih ingin melontarkan pertanyaan yang memang agak apa istilahnya ya, dibilang menggelitik ya juga, tapi agak apa ya, mungkin agak apa istilahnya ya, arogan gitu Pak. Gini maksudnya, tadi kan kita basisnya sudah punya nih, 120 belum Garbi dengan Geloranya. Saya pengen tahu manuver ke partainya ini partai mana misalnya atau sekarang sudah sampai mana ini bagaimana nih Pak? Nah ini ya kan saya orang politik ya. Jadi komunikasi dilakukan dengan siapapun. Semua partai kayaknya udah komunikasi. Oh, semua partai. Cuma ada 2 yang belum komunikasi. Oh, ada 2 yang belum. PKS gitu yang sama Golkar. Kenapa? Kalau Golkar kan kandidat. Betul. Kecuali saya dipanggil sama Golkar, siap untuk menghadap. Bagaimana untuk bermitra dengan saya? Itu lain bangun lagi kemitraan lain lagi kan untuk memajukan Kabupaten Sukabumi. Kalau PKS, masa saya harus kembali? Kalau saya dengan PKS berarti saya kembali lagi ke belakang. Sekarang kan Gelora kan gitu. Betul. Tapi kalau PKS mau menerima saya, ya oke saya gak ada masalah kan gitu. Berarti balikan dengan mantan pun tidak jadi soal. Tidak masalah gitu. Karena kita sudah tidak jatuh cinta lagi. Sudah. Oke. Dia mantan mencari pasangannya sendiri, saya juga akan mencari pasangan sendiri. Biar saya saling doakan saja. Oke. Berarti ini prosesnya memang apa istilahnya ya? Sekarang lagi tarik-tarikan aja dengan kandidat yang lain mungkin ya. Iya. Ya, insya Allah. Kemudian Pak, terkait COVID-19 nih misalkan. Ini kan sekarang lagi marak nih pendistribusian bantuan sosial. Kemudian juga BLT yang terdampak gitu loh. Baik dari Jawa Barat, kan dari provinsi, bahkan dari desa-desa dan mungkin langsung dari pusat juga. Ini saya melihat gitu loh, kayak apa istilahnya? Ada aspek-aspek yang memang terkesan ada hal yang rancu dan perlu diperbaiki gitu loh, untuk proses pendistribusiannya gitu loh. Nah, menurut Bapak secara pribadi, apakah memang kondisinya seperti itu, seperti yang saya lontarkan barusan, atau bagaimana Pak kiranya Pak? Ya, memang efektivitas ya. Pada saat ada wabah COVID-19 ini sebetulnya kita ini tadi menganggap ringan. Enteng, tapi pada saat berlanjut agak sedikit lama ternyata ini serius juga. Akhirnya persiapan untuk membentuk aturan hukum itu agak sedikit terlambat di kita ini. PSBB itu mestinya dilakukan pada awal-awal kan gitu ya. Betul. Dan PSBB kita ini nggak jelas kayak gitunya. Ini kan PSBB itu produk hukum. Betul. Yang namanya produk hukum jangankan sifatnya nasional, provinsi, ini tingkat daerah aja. Kalau dia bikin produk hukum perda gitunya, terus melanggar perda itu, maka ada punishment. Punishmentnya adalah 6 bulan kurungan penjara dan denda 50 juta. Itu kan, ini produknya produk nasional ini. Harusnya lebih tegas gitu lagi gitu masalah aturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah PSBB itu bisa dilaksanakan bila mana ini benar-benar aturannya dipakai, semuanya tidak tebang pilih. Laksanakan semuanya aturannya A sampai Z, jangan sektoral. Gitu. Yang pertama harus dilakukan pada saat COVID-19 muncul PSBB, diantaranya yang pertama sebelum masuk PSBB maka pemerintah daerah harus mensosialisasikan PSBB kepada masyarakat minimal 3 hari sebelumnya diberlakukan, atau seminggu lebih efektif. Sampaikan sosialisasi PSBB ini, PSBB aturannya bukan masker aja, bukan yang lainnya, PSBB semuanya gitu. Yang kedua, setelah sosialisasi itu pemerintah daerah menyiapkan data. Data itu jangan sampai berbenturan data yang pusat, wilayah, sama daerah. Kadang-kadang nggak sinkron gitunya. Pusat sini dia pebelit, akhirnya teriak semuanya.
kepala desa teriak, Ya. RT RW teriak sampai membuat pernyataan saya tidak Betul, menerima betul, bantuan. betul, betul. Ini permasalahannya pengelolaan daerah. Mestinya diramu semua ini, diramu semua. Dari pusat mana nih datanya, dari wilayah mana, dari daerah mana, satuin, sepakati bersama, baru bicarakan. Setelah itu kan, baru kita yang selanjutnya, setelah kita jumlahnya tahu, harus diukur jumlah tahu apa yang berdampak itu berapa dan dampaknya di mana, baru data tersebut diramu, dijadikan program dan dimasukkan anggaran ke dalamnya. Anggaran umpamanya, anggaran untuk tenaga kesehatan berapa? Anggaran untuk sosial masyarakat, bantuan untuk sosial gitu. Bantuan untuk pemulihan ekonomi, kan ada 3 gitu kan? Betul, ekonomi betul. UMKM dulu gimana nih? Nih, nilai 300 miliar itu dikemanakan saja. Tetapi yang utama ini adalah penanggulangan ekonomi yang berdampak, yang tadinya di PHK, bagaimana penanggulangannya? Kalau di PHK gimana tuh? Sekarang nggak punya penghasilan, terus nggak diapa-apain oleh pemerintah, bunuh diri loh, kan gitu ya. Yang kedua, yang memang tadinya sudah miskin, gitu juga harus dikelola nih. Yang kemarin memang bisa cari pulung kemana-mana, gitu. Pedagang kecil, pedagang asongan, gitu. Gojek, guru honorer, semuanya gitu, termasuk pengusahanya yang kena bangkrut juga harus ditanggulangi. Berapa nilainya? Nah, semuanya harus terpetakan dan terkelola semuanya. Yang utamanya adalah pengawasan. Jangan-jangan gitunya anggarannya besar, kemana nggak tahu. Nah, itu ada tim ad hoc, tim kecil yang bagian pengawasan, siapa yang dibentuk mengawasi jalannya bantuan tersebut. Bener nggak dibalikan segitu nilainya, harga segitu. Masker bener nggak nilainya 15.000 dijual 40.000 kan gitunya. Nah, ini juga masa untuk menolong masyarakat mengambil margin gitu kan. Nah, ini juga harus dievaluasi nih, harus dikontrol semuanya. Nah, kontrol itu. Nah, kalau ini PSBB itu COVID-19 itu aturannya itu betul-betul dilaksanakan maksimal 2 pekan itu kan, sebetulnya karena ini hasil riset dan para ahli, itu harusnya COVID-19 itu 2 pekan itu sudah selesai. Dan masyarakat udah bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Tetapi kalau dalam 2 pekan ini hasil penelitian ini masih tidak efektif, ini tanda tanya, ada apa ini? Apakah produk hukumnya, aturannya tidak benar? Apakah pelaksanaannya yang tidak benar, atau dua-duanya kan gitu. Nah, ini juga perlu ada pengevaluasian. Tetapi yang dirasakan di kita ini karena kelihatannya kurang efektif dalam pelaksanaannya. Produknya oke lah, tetapi pelaksanaannya banyak pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran ini yang akan menghambat terhadap hambatan COVID-19. Berarti terkait pelaksanaan tadi rentan dengan pengawasan sebenarnya. Berarti di situ para legislator harusnya muncul dong, Pak, kalau begitu. Sekarang gimana nih posisinya? Legislator itu adalah orang luar biasa. Karena dipilih oleh rakyat. Betul. Ini masalah nih. Ya. Kalau dia tinggal di rumah seperti rakyat biasa, udah balik lagi jadi rakyat biasa. Karena apa bedanya? Kalau rakyat luar biasa, dia kan rakyat luar biasa kan sebagai wakil dari rakyat luar biasa, mestinya tidak takut dengan pandemi ini. Dia keliling bawa sembako, tanya masyarakatnya apakah terkena atau tidak, apakah terdampak atau tidak. Yang terdampak itu tolong segera dibantu, yang terdampak diamankan, yang lainnya juga harus dikelola. Ini permasalahannya. Kalau tinggal di rumah, balik lagi lah jadi rakyat biasa. Jangan rakyat luar biasa. Itu kan anggota dewan itu kebal hukum loh. Betul. Kalau bicara juga dilindungi oleh undang-undang. Bicaranya dilindungi undang-undang, perilakunya tidak dilindungi undang-undang kan gitu ya. Gimana ini? Mestinya nih kritik kepada DPRD, DPR RI gitu ya. Tolong dong, COVID-19 ini Anda bukan untuk tinggal di rumah. Betul. Sebaliknya Anda itu menjadi orang yang luar biasa, orang yang sakti, yang bisa keliling-keliling untuk mengolah para orang-orang yang terkena COVID itu. Belum lagi mungkin dari sisi fungsi dan kewenangannya. Tadi pengawasan ini saya belum mendengar juga nih
apa ada statement atau seperti apa gitu di para legislator ini? Kan setiap daerah itu mengeluarkan anggaran. Pusat aja mengeluarkan 40,5 triliun, 405 triliun. Itu luar biasa besarnya. Bener nggak ini pengawasannya, mana dewan ini kan gitu ya ya juga kalau yang pusat lah kita mah nggak begitu banyak kritik yang pusat ya, karena kita tinggal di daerah, dia pusat mikirin orang-orang Gelora yang pusat mikirinnya gitu. Saya kan di Jawa Barat minimal mikirin di Jawa Barat aja kan diantaranya kan gitu, seperti yang kejadian di Jawa Barat gitu kan, banyak yang protes ke Jawa Barat. Di Sukabumi aja Abdesi itu berkumpul memprotes tidak menerima karena data dari Jawa Barat berbeda dengan data di lapangan ada di Kabupaten Sukabumi. Itu diantaranya kan gitu. Ini juga ini bahan-bahan ini nih bahan mestinya yang tahu data, yang mengawasi ke lapangan itulah para dewan. Ini Pak Gubernur menggelontorkan dana dan menyebarkan dana dalam bentuk bantuan kepada masyarakat, diawasi oleh dewan-dewan masing-masing daerah. Kan banyak dewan-dewan daerah itu dari berbagai partai. Awasin sama kritiknya. Kalau ada masalah segera tindak lanjuti. Jangan sampai muncul dari masyarakat Abdesi muncul langsung. Jangan, mestinya langsung Busul harus duluan dia daripada Abdesi kan gitu. Berarti apa namanya? Untuk para dewan di luar sana ini harusnya nonton video ini nantinya depan. Untuk apa istilahnya? Ya, sedikit kita, kalau saya ketemu sama dewan saya cubit tuh. Sampai hitam tuh nyubitnya juga. Biar dia ngeh gitu. Iya. Waktunya dia itu menerjemahkan kampanye pada saat ingin dipilih oleh rakyat gitu ya. Pada saat sekarang membutuhkan jangan diam di rumah. Seperti rakyat biasa gitu. Oke. Ini apa istilahnya? Menarik nih, Pak. Karena biasanya ketika memang fase-fase kampanye misalkan. Ini kan calon ini seakan-akan dekat dengan masyarakat, gitu. Tidak ada jarak, tidak ada gap gitu loh. Tapi misalkan setelah dia terpilih katakanlah ini seakan-akan suka ada gap gitu loh. Nah ini secara Pak Totong secara pribadi kiranya akan melakukan cara yang seperti apa supaya nantinya masyarakat dengan Bapak ini tidak ada gap gitu loh nantinya. Ya. Yang pertama gitu ya, kita tidak mau seperti mereka. Ada hutang politik. Nah gitunya. Jadi kita tidak akan seperti mereka. Yang kedua, kita kan rakyat biasa. Jadi tidak akan ada gap. Saya bukan orang menak, saya bukan orang elitis, saya itu orang biasa, lahir dari rakyat biasa untuk rakyat biasa. Itu kan artinya tidak mungkin memunculkan gap karena memiliki pengetahuan tentang masyarakat dan saya melakukannya kan gitu. Jadi saya itu yang dirasakan oleh masyarakat dirasakan oleh saya. Jadi program-program juga nanti yang betul-betul memang secara saya menjiwai loh, secara psikologi. Saya orang desa, orang kampung, pernah ngangon muning, kena ngangon doma, kena ngukut hayam lembur kan gitunya. Ini kan hal yang sederhana tetapi ini punya nilai psikologi yang mendalam untuk memahami permasalahan perdesaan kan gitu. Berarti dengan kata lain mungkin ya di luar sana banyak juga yang memang tidak begitu memahami sisi kemasyarakatan kalau begitu. Iya. Kan kadang-kadang jadi kepala daerah tuh hanya punya uang. Membangun prioritas dengan teori sambal. Gitu kan? Apa tuh teori sambal? Lada aja sebentar setelah itu lupa kan gitu. Oke. Berarti dengan kata lain bisa dipastikan nanti tidak akan ada gap kalau begitu. Tidak ada. Insya Allah kita upayakan tidak ada gap. Sesuai dengan statement tadi yang di awal yang Radar Sukabumi. Ya betul. Utama dalam pemimpin itulah komunikasi. Komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan aparat, komunikasi yang baik. Semakin baik komunikasi maka gap itu akan tidak ada. Kan gitu ya. Komunikasi dekat dengan masyarakat. Gitu. Kalau komunikasinya kurang, apalagi dia agak sedikit susah senyum, susah heureuy, eta mah atuh gap datang muncul, benih-benih gap akan muncul seperti itu. Benih ini yang membahayakan menjadi gap nanti.
Kalau gap itu dalam bentuk tang itu bisa bermanfaat untuk memutarkan baut gitu kan. Kalau gap itu membuat jarak gitu ya antara si kaya dan si miskin, si pengetahuan dan yang tidak berpengetahuan dan yang sejenisnya, itu akan memunculkan konflik dan konflik ini harus dihindari. Ini menjadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Di diskusi dan obrolan kita. Jadi masyarakat Kabupaten Sukabumi ini kenapa harus memilih Bapak? Gini, saya akan ilustrasi ya. Nah, ilustrasinya begini. Ada seorang kiai dengan santri. Santrinya masuk ke rumah kiai. Dilihatnya akuariumnya kotor, dibersihkan. Ternyata arwana warna merah. Oke. Kan gitu. Tidak tahu di belakang santri itu ada kiai lagi lihat. Hei, cenana lagi apa nak? Oh, setiap kiai lagi ngebersihin akuarium. Itu arwana kira-kira kalau dijual berapa harganya kurang tahu. Coba tanya ke tetangga, tawarin. Si santri itu membawa arwana ke tetangga, ditawar. Oh, balik lagi ke sana udah ada. Berapa nak ditawarnya? 50.000. Oh, coba gini. Tawarkan ke toko ikan. Langsung bawa lagi tuh. Si santri itu ke toko ikan, bawa gitu. Tawarin. Oh, balik lagi. Berapa ditawarnya? 800.000, Kiai. Waduh, Kiai, udah ada jual aja. Nanti dulu, kan gitu ya. Coba bawa ke Pak Totong. Oke. Kata Kiai itu. Coba tawarkan ke Pak Totong. Dan ini bawa nih surat nih, bahwa apa arwah ini pernah ikut lomba. Kan gitu. Pas dilihat, oh, ini bagus banget warna merah. Kan gitu ya. Udah nawarin berapa? Kira-kira Bapak nawar berapa? 50 juta aja beli. Balik lagi tuh si santri ke Kiai kan? Pak Kiai, Pak Totong nawarnya 50 juta. Langsung Kiai. 50 juta. Nah, ambil kesimpulan dari situ. Nah, begini. Setiap orang itu punya pandangan berbeda. Tidak sama setiap orang itu. Pandangan. Kalau diri kita ini tidak diketahui oleh orang lain, ya biasa-biasa saja. Kalau pribadi kita diketahui oleh orang lain, itu luar biasa. Kalau pribadi kita itu dicintai oleh orang lain, itu luar biasa lagi. Kalau kita diiriin oleh orang lain, itu tidak disukai oleh orang lain, dihina, dibenci. Iya. Kalau kita ini disakiti oleh didengkiin oleh orang lain, kita dimusuhi. Artinya pandangan orang itu berbeda-beda. Maka untuk menyatukan pandangan itu, kita harus mengetahui pribadi kita oleh mereka. Sejauh mana kita tahu di hadapan mereka permasalahan kita, program-program kita, segala macam kita, kan gitu. Dan yang terakhir saya sampaikan, kita jangan capek-capek berharap kepada manusia. Jangan capek-capek. Karena berharap kepada manusia itu tidak akan ada baiknya. Kan Khawatir gitu. di PHP kan. Berharap kepada Allah. Makanya dalam istilah ada yakfi gitu ya. Yakfiki minka gitu ya, ridallah minka. Gitu ya. Kita harus berusaha untuk mencari ridha Allah, kan gitu ya. Ya waridallah waridul nas gitu ya, goyatan la tadrok. Kan gitu. Jadi kita jangan berharap kepada ridho manusia, karena ridho manusia itu tidak bertujuan yang tidak bertepi. Oke. Tadinya yang barusan itu menjadi pertanyaan terakhir, tapi saya ingin bertanya lagi. Ingin tanya lagi nih. Apakah memang analogi ikan arwana tadi ini menjadi sebuah simbol bahwa Bapak secara kesiapan dan kualitas sebenarnya sudah benar-benar siap nih, tapi tinggal mempublikasikannya ke masyarakat seperti apa? Iya, makanya gitu. Kita itu dikasih ruang COVID ini adalah bagi saya ini anugerah. Yang tadinya ini kita sangat berat melangkah, anugerah nih. Mudah-mudahan ke 2021 kita lebih nikmat lagi kan untuk menyelesaikan diri kan gitu. Karena saya sampaikan bahwa kita itu akan dihargai orang lain bila mana orang lain tahu tentang kita. Oke. Itu istinya gitu.
orang lain, jangan marah kepada orang lain, jangan memarahi orang lain karena orang lain tidak tahu kita. Kalau tahu kita, permasalahan kita dan itikat kita baik, insya Allah mereka juga akan menghargai kita. Oke. Ini diskusi yang sangat menarik. Banyak lontaran-lontaran argumentasi yang memang begitu powerful saya rasa. Amin. Mudah-mudahan. Ucapan terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah mampir di channel saya. Sama-sama. Oke. Mungkin nanti para warganet atau teman-teman kalau memang memiliki argumentasi lain bisa komen di kalau bisa warganet itu mengadakan kegiatan biar kita diskusi. Kalau tidak ada Covid mah kita di warung kopi kita ngobrol gitu, berkaitan dengan permasalahan politik, permasalahan pilkada yang sejenisnya. Mungkin saya juga ingin berkontribusi minimal memberikan motivasi lah kepada rekan-rekan para milenial atau yang tua gitu kan. Apalagi kalau terpilih nanti tidak hanya motivasi tapi bisa aspek-aspek yang lain. Oh iya, jelas itu. Oke. Kok bukan uang saya, uang negara untuk kepentingan rakyat, kasihkan aja kepada rakyat, tahan-tahan. Oke. Ini kalau dilanjutkan sebenarnya tidak akan selesai. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak sama-sama dan berkenan diskusi. Terima kasih kepada teman-teman. Kita salam lagi Pak nih. Ya, siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.